Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil kelak, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim tentu saja ingin memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan tersebut hanya bisa diperoleh jika kita memahami makna hakiki dari berkah itu sendiri. Lalu apa itu berkah? Berkah menurut Raghib Isfahani dalam kitabnya Mufradat al-Fadl Quran mendefinisikan sebagai tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ada juga yang memaknainya dengan kebaikan dan manfaat yang tetap dan berterusan. Seperti sumur yang tak pernah kering walaupun airnya diambil terus-menerus. Dalam Al-Quran, kata berkah juga digunakan dalam beberapa tempat. Misalnya, Al-Quran sendiri dinamakan dengan kitab yang penuh dengan keberkahan sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 50. Dalam Al-Quran ini adalah suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka, mengapa kamu mengingkarinya? Quran surah Al-Anbiya ayat 50. Air hujan juga mengandung keberkahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat 9. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapa kamu mengingkarinya? Quran surah Al-Qaf ayat 9. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 96 mengenai Mekkah dan Ka'bah sebagai tempat yang penuh keberkahan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran surah Ali Imran ayat 96. Kemudian malam Lailatul Qadar juga merupakan waktu yang diliputi dengan keberkahan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surah Al-Dukhan ayat 3. Berkah itu tidak selalu identik dengan harta. Berkah itu ternyata tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Sesuatu yang sedikit namun berkah mampu mendatangkan kebahagiaan, keberkahan pada usia, sehingga mampu memberkati kontribusi terbaik pada umur yang dipanjangkan, keberkahan waktu, sehingga mampu melakukan banyak hal dan bermanfaat dengan waktu yang ada keberkahan pada rezeki. Sehingga yang terasa adalah selalu rasa cukup terhadap harta yang diberikan, keberkahan ilmu yang membuat amal semakin ringan untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur hubungan manusia dengan Rabb-Nya dan juga mengatur hubungan sesama manusia. Salah satunya dalam hal kehidupan berekonomi. Bagi Islam, berekonomi bukanlah sekadar mendapatkan keuntungan harta duniawi, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh falah, yaitu kebermanfaatan dunia dan akhirat. Manfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga orang lain. Manfaatan yang tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi terus-menerus. Keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari perut bumi. Hal ini dikemukakan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Berdasarkan ayat ini, maka nilai dan falsafah yang ada pada ekonomi syariah hendaknya mampu melahirkan unsur keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Nilai dan falsafah tersebut antara lain: pertama, nilai dan falsafah tauhid,
Nilai dan falsafah tauhid dalam ekonomi Islam adalah menyadari dan mengakui dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik segala sesuatu di alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Ada sekitar 23 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kesadaran paripurna mengenai nilai dan filsafat tauhid ini akan menjadikan pelaku ekonomi menyandarkan segala aktivitas ekonomi yang berdasarkan aturan pemilik alam semesta ini. Saat berbisnis atau berdagang, ia tidak akan memproduksi atau menjual barang atau jasa yang dilarang oleh agama serta merusak akal dan jiwa manusia seperti minuman yang memabukkan dan sejenisnya. Ia juga tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan menipu, bersumpah palsu, menyuap, mempermainkan harga, menimbun barang, memakan riba, dan lain sebagainya. Ia juga akan memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam dan tidak merusaknya dengan semena-mena. Ia juga tidak akan mengeksploitasi para pekerja dengan membayar upah sesuai hak mereka dan tidak menunda-nunda dengan sengaja. Aktivitasnya dalam mencari nafkah tidak akan membuat dia lupa dan lalai atas kewajiban ibadahnya. Dalam mengonsumsi barang atau jasa, ia akan sederhana, selektif, dan tidak israf atau berlebih-lebihan. Segalanya dihitung sesuai dengan skala prioritas, apakah itu adalah kebutuhan sekunder atau hanya sekedar kebutuhan tersier. Nilai dan falsafah tauhid ini akan membuat tangannya mudah untuk berbagi dan tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tapi juga didistribusikan untuk kaum kerabat dan orang lain di sekitarnya, baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan berbagai macam metode distribusi lainnya. Akhlak ekonomi yang dimaksud hadis dapat dilihat pada hadis Nabi yang lain. Allah menyayangi seseorang yang berbaik hati ketika berjualan, ketika membeli, dan ketika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Seorang penjual yang berakhlak tidak akan kikir dalam menentukan harga, terlebih lagi jika pembelinya adalah seorang yang susah dan sangat membutuhkan barang tersebut. Sebaliknya, seseorang pembeli yang berakhlak tidak akan menyusahkan penjual dan menawar dengan harga yang sangat rendah. Begitu juga seorang yang mengutangi orang lain tidak akan menyebut-nyebut bantuan tersebut untuk membuatnya malu, sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia. Kemudian ia juga tidak akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan meminta pembayaran yang lebih tinggi melalui jalan riba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Quran surah Ali Imran ayat 130. Sebaliknya, ia akan memberikan penangguhan jika orang yang ditagih masih sulit untuk membayarnya. Bahkan ia tidak akan sungkan untuk mensedekahkan hutang tersebut bila ternyata yang berhutang tak sanggup untuk membayar lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Seorang pedagang yang berakhlak akan jujur dalam perniagaannya, karena kedustaan hanya akan membawa kepada kehancuran dan hilangnya keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.